Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendikawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Nanang Suryadi SPDGR selaku narasumber kita pada malam hari ini. Beliau juga aktif sebagai guru penggerak dan juga konten kreator edukasi seperti itu. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang Bapak Ibu pada pertemuan pertama Diklat Daring Guru Cendekia dengan tema asesmen dan raport dalam kurikulum Merdeka. Sekaligus merupakan diklat terakhir di bulan Oktober ini Bapak Ibu. Untuk kelas bulan November nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengecek kegiatannya di website kami yaitu gurucendika.id atau Bapak Ibu bisa juga stay di dalam grup yang Bapak Ibu sudah tempati sekarang karena semua informasi mengenai Diklat Daring Guru Cendekia akan kami share melalui grupnya juga seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, pada pertemuan pertama pada malam hari ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama tentang apa itu assessment, prinsip assessment, fungsi dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan alat tulisnya atau alat bantu lainnya untuk mempermudah atau untuk membantu berjalannya diskusi pada malam hari ini agar apa yang kita pelajari bersama dan diskusikan bersama bisa lebih maksimal dan bisa menjadi berkah untuk kita semua seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan yang berkaitan dengan fasilitas yaitu sertifikat, laporan pengembangan diri, daftar hadir dan juga yang lain-lain Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara utuh dan lengkap dan akan kami bagikan satu hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Jumat depan seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa lebih fokus untuk mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini, sehingga apa yang Bapak Ibu dapatkan dan kita semua dapatkan bisa lebih maksimal. Baik, selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian ada sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Mas Ari selaku moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom meeting dan di WA Group. Tentunya untuk sama-sama belajar bersama berkaitan dengan tema diklat di Guru Cendekia terkait menyusun asesmen dan raport di kurikulum Merdeka. Tentu kita sebagai pendidik sudah tidak asing lagi dengan istilah asesmen dan tentunya di akhir kegiatan belajar mengajar tentunya ada hasil yang tertulis dalam sebuah laporan hasil belajar ataupun Bapak Ibu sering sebut dengan raport. Itulah yang akan kita diskusikan, kita akan bahas selama kurang lebih 4 hari Bapak Ibu, 2 hari di Zoom meeting dan 2 hari juga di WA Group. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa fokus dan mendapatkan pengetahuan ataupun bisa berdiskusi dengan narasumber yang sudah kami undang, yang sudah sangat berkompeten berkaitan dengan kurikulum Merdeka, yaitu Pak Nanang Suryadi. Beliau adalah guru sekaligus guru penggerak juga di Jambi. Dan untuk pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa fokus untuk materi pertama berkaitan dengan asesmen dan besok akan Bapak Ibu fokus pada raportnya. Kegiatan ini Bapak Ibu diselenggarakan oleh Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia yang diberi nama Guru Cendekia. Guru Cendekia ini fokus pada pengembangan kompetensi Bapak Ibu dalam menulis karya dan membahas berkaitan dengan perangkat-perangkat ajar ataupun bahan-bahan ajar yang Bapak Ibu pergunakan sehari-hari. Yang mana nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada di kegiatan diklat daring ini. Di kegiatan diklat ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan administratif. Karena sudah kami siapkan administratifnya semua.
Kalau kita kebanyakan berpikir terkait dengan administratif, akhirnya materi disampaikan oleh narasumber kadang-kadang tidak kita perhatikan dan fokus gitu ya. Nah, oleh karena itu kami siapkan semuanya. Bapak Ibu tinggal fokus untuk belajar, fokus untuk menyimak dan tentunya berdiskusi dengan narasumber kami yang sudah kami pilih sehingga Bapak Ibu bisa maksimal dalam mendapatkan ilmunya. Silahkan Bapak Ibu, sebagai perkenalan, Bapak Ibu bisa melihat website kami di Guru Cendekia. Guru Cendekia ini setiap bulan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan karya ilmiah, yang berkaitan dengan perangkat ajar, dan lain sebagainya. Ada juga yang kegiatan yang kami siapkan yang gratis juga Bapak Ibu setiap bulan. Jadi kami undang narasumber-narasumber seluruh Indonesia, bahkan Bapak Ibu juga nanti kami akan coba untuk undang yang memang ingin menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan kami. Inilah kegiatan keempat di bulan Oktober Bapak Ibu. Kegiatan asesmen dan raport ini adalah kegiatan keempat di bulan Oktober ini, dan bulan November insya Allah segera akan kami rilis. Silahkan Bapak Ibu bisa update kegiatan kami di websitenya gurucendekia.id. Dan kami juga berkolaborasi dengan Guru Inspiratif Indonesia untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, karena Guru Inspiratif Indonesia ini lebih banyak fokus kepada kegiatan pengembangan kompetensi guru di bidang teknologi pembelajaran. Kegiatan-kegiatan di Guru Inspiratif Indonesia juga berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan AI, kemudian berkaitan dengan segala jenis teknologi pembelajaran yang bisa dikembangkan, kita sama-sama bisa pelajari. Dan Bapak Ibu, kami juga menyiapkan webinar gratis, ataupun yang Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk membayar ataupun sulit untuk membayar, karena setiap bulan kami juga mengadakan kegiatan gratis. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan bisa dibuka websitenya di guruinspiratifindonesia.com atau di grup-grup yang Bapak Ibu sudah digabungkan oleh admin kami. Di situ akan kami update keseluruhan semua kegiatan-kegiatan kami yang setiap bulan kami lakukan. Nah, di awal bulan November besok juga kami ada kegiatan. Kami undang beberapa guru penggerak yang sudah aktif di beberapa daerah yang akan membagikan pengalaman baiknya ataupun praktik baiknya berkaitan dengan apa yang pernah mereka lakukan selama menjadi guru penggerak. Tentunya banyak yang Bapak Ibu bisa dapatkan informasi, banyak yang Bapak Ibu bisa sharing, dan tentunya bisa berdiskusi dengan narasumber-narasumber yang kami sudah pilihkan. Bapak Ibu akan kami share juga nanti di grupnya terkait dengan webinar ini. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu bisa registrasi dan 100% gratis, tidak ada biaya sedikit pun. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan-kegiatan ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dengan harapan memang kami di Guru Cendekia ini kita berkarya bersama, dan tentunya karya itu bersifat nyata untuk pendidikan. Semoga kegiatan ini lancar dan Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan akhir kegiatan besok, karena semua administratif kami sudah siapkan. Bapak Ibu tinggal fokus untuk belajar dan belajar terus. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan Bapak moderator yang sudah membawakan acara, dan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Suhardi tadi, silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti webinar gratis dari Guru Inspiratif Indonesia bisa menunggu di grup, karena akan kami share kegiatannya, dan kegiatan webinar gratis tersebut akan berlangsung selama 3 hari Bapak Ibu, mulai dari tanggal 1 November besok seperti itu. Silakan Bapak Ibu juga bisa untuk langsung japri ke kami, admin kami, yaitu saya sendiri, admin Arif Fajri, dan juga rekan saya Lulu Arianti, jika Bapak Ibu tertarik dengan webinar tersebut. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Suryadi. Kepada beliau dipersilahkan.
Baik, Mas Ari, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, Ketua Perkumpulan Cendekia Muda Kreatif Indonesia. Yang kami hormati Mas Ari Fajri selaku moderator pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta diklat daring menyusun asesmen dan rapor dalam kurikulum Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama belajar bertatap maya untuk sama-sama mempelajari tentang asesmen dan rapor dalam kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nanang Siryadi. Saya keseharian juga mengajar, mungkin sebagian Bapak Ibu di peserta ini sebagian sebagai guru dan juga dari beberapa kalangan lain. Dan saya pernah mengikuti guru penggerak di angkatan 7 dan beberapa praktik sudah pernah saya lakukan dari guru penggerak tersebut. Dan saat ini juga saya sedang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, yaitu School Leadership Workshop bersama NIA Singapura yang masih berlangsung selama masih 2 minggu ke depan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi asesmen dan rapor kurikulum Merdeka, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, dalam pertemuan pertama kita pada malam hari ini, kita akan bagi materi kita. Jadi pada hari pertama ini kita akan fokus ke dalam asesmen itu sendiri. Dari seperti apa pengertian asesmen, fungsinya seperti apa, prinsipnya seperti apa, dan paradigma baru asesmen itu seperti apa. Nanti di hari yang kedua kita akan fokus membahas tentang pengolahan hasil pelaksanaan asesmen itu sehingga nanti akan menjadi sebuah laporan hasil pencapaian kompetensi atau nanti biasa kita sebut dengan rapor. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan mulai tentang asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi pastinya Bapak Ibu semuanya sebagian besar sudah menerapkan kurikulum Merdeka dalam satuan pendidikannya. Di mana dalam kurikulum Merdeka kita harus memahami peta konten dalam mengimplementasikannya dalam satuan pendidikan kita. Yaitu yang pertama kita harus memahami garis besar kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, kita harus memahami pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dan yang keempat adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana di Guru Cendekia ini sudah sangat sering sekali atau beberapa kali mengadakan kegiatan yang bertema kurikulum Merdeka. Dan pada pertemuan malam hari ini, sampai beberapa hari ke depan, kita akan membahas langkah yang kedua, yaitu memahami pembelajaran dan asesmen. Tapi kita akan lebih fokus, lebih dalam ke dalam asesmen. Di mana pembelajaran asesmen ini tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu. Ini merupakan satu kesatuan yang harus kita pahami dan kita laksanakan dalam satuan pendidikan kita dalam implementasi kurikulum. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai tentang memahami asesmen. Asesmen merupakan salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Jadi ini merupakan satu kesatuan bukti atau informasi, bukan yang telah. Biasanya kalau kita melaksanakan asesmen, misalnya ujian, ulangan, dan lain sebagainya, itu kan di akhir pembelajaran. Namun asesmen itu lebih kompleks. Jadi bahkan yang akan dilaksanakan juga itu merupakan salah satu analisis dari asesmen. Lalu yang sedang berlangsung dan juga yang telah berlangsung. Nah, jadi ini merupakan satu kesatuan di dalam asesmen. Bapak Ibu, mungkin saya ingin meminta respon terlebih dahulu dari Bapak Ibu semuanya. Dari pengalaman kita mengajar di kelas, kira-kira respon murid ketika kita mengatakan minggu depan kita akan ujian, minggu depan kita akan ulangan, atau bahkan besok kita akan ulangan. Kira-kira murid kita meresponnya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh menyampaikannya melalui kolom chat. Ini menurut pengalaman Bapak Ibu semuanya saja.
Ya, waduh, kata Pak Fauzan gitu ya. Waduh. Nah, sepertinya responnya banyak seperti ya, terkejut. Nah, ini respon yang sering kita dengar dari siswa kita ketika kita memberikan informasi kita akan melakukan ujian di dalam waktu tertentu. Nah, jadi ini beberapa respon yang tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya, mungkin rata-rata dari kita. Nah, beberapa ada yang mungkin sudah siap, seperti menurut Ibu Ama Mansur atau Bapak ini minta kisi-kisi. Nah, gitu ya. Itu beberapa siswa. Bercanda Bapak ini katanya. Ujian lagi. Dan seterusnya. Nah, itu merupakan beberapa respon yang sering muncul ketika kita akan mengadakan ulangan. Mungkin ini akan menjadi bahan refleksi bagi kita semuanya, kenapa siswa kita bisa mengatakan seperti itu. Kita harus mencari di mana kira-kira yang kurang tepat dalam pelaksanaan asesmen yang kita lakukan. Karena ini sangat erat hubungannya asesmen dengan pembelajaran. Oke, sepertinya ini sudah mewakili ya Bapak Ibu respon yang muncul dari murid kita. Nah, biasanya ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa tujuan asesmen itu? Apakah untuk keperluan mengisi rapor, menentukan murid pintar atau tidak, menentukan siswa yang telah mencapai KKM atau tidak, atau ada faktor-faktor lain yang menjadi tujuan dari asesmen? Bapak Ibu boleh memberikan tanggapannya melalui kolom chat. Salah satu dari ketiga ini atau bahkan ketiga-tiganya, atau mungkin ada keperluan lain. Tujuan dari asesmen. Oke, dari Pak Bambang Supriyadi sangat luar biasa nih, mengetahui umpan balik. Ini merupakan salah satu juga hal yang sangat penting, mengevaluasi KKM untuk mengetahui sampai mana siswa memahami pelajaran, mengukur kemampuan siswa, tiga-tiganya, melihat kemampuan siswa, mengetahui tingkat pemahaman materi yang diajarkan untuk mengetahui kemampuan siswa. Oke, jadi sebagian besar kita ingin mengetahui kemampuan siswa, apakah sudah mencapai KKM atau belum. Namun beberapa jawaban Bapak Ibu di sini ada yang sangat luar biasa sekali, seperti salah satunya adalah feedback atau untuk umpan balik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu semuanya, sepertinya jawabannya sudah mewakili. Nah, kita akan melihat cara pandang asesmen, atau bisa dibilang asesmen paradigma baru. Asesmen sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui yang pertama itu kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Jadi ketika kita memandang asesmen, itu bukan hanya untuk pencapaian hasil belajar saja, tetapi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid kita. Mereka butuh belajarnya seperti apa. Lalu untuk melihat perkembangan dari murid-murid kita, perkembangannya sampai mana. Dan juga yang pastinya yang sering kita lakukan adalah pencapaian hasil belajar dari murid kita. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk memantau dan memonitoring kualitas pembelajaran. Jadi kita melaksanakan asesmen, itu salah satunya adalah untuk memantau dan memonitoring kualitas pembelajaran. Apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu memang sudah benar-benar berkualitas, atau bahkan belum, masih perlu perbaikan-perbaikan. Makanya di sini adanya monitoring untuk terus melakukan perbaikan di dalam menentukan kualitas pembelajaran. Dan juga adalah umpan balik perbaikan pembelajaran. Jadi umpan balik di sini dalam asesmen bisa umpan balik kita ke dalam siswa, bisa juga siswa kepada kita. Intinya adalah untuk perbaikan pembelajaran. Ini merupakan cara pandang asesmen. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut di dalam, kita akan mengenal dulu beberapa prinsip asesmen. Prinsip asesmen di sini ada 5 Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua atau wali, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, prinsip yang pertama.
Beberapa contoh penerapan dari prinsip asesmen ini, yaitu yang pertama, pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran, atau yang biasa kita kenal dengan namanya asesmen diagnosis atau asesmen diagnostik di awal pembelajaran, yaitu untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Lalu yang kedua, pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga, pendidik memberikan umpan balik berupa hitungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh ini nanti akan kita bahas juga, Bapak Ibu. Pendidik melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh penerapan prinsip ini ya Bapak Ibu ya. Peserta didik harus kita libatkan dalam melakukan asesmen. Seperti mereka melakukan penilaian diri sendiri, dinilai oleh teman, merefleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Yang selanjutnya, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi tentang kemampuan mereka, serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Dan beberapa contoh penerapan yang lainnya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, prinsip asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen, agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa contoh penerapan dari prinsip asesmen ini adalah pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Jadi ketika kita merencanakan asesmen itu harus kita sampaikan di awal pembelajaran. Bapak Ibu biasa melakukannya pasti di awal semester ya Bapak Ibu ya. Program-program yang akan dilakukan selama semester ini kepada siswa-siswa kita, tentang salah satunya adalah asesmennya apa-apa saja. Atau ketika kita sudah masuk ke dalam setiap tujuan pembelajaran baru, pastinya kita akan menyampaikan asesmen-asesmen yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga ketika nanti kita menginformasikan tentang kita akan melakukan ujian, mereka sudah tidak kaget lagi. Mereka sudah mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari. Karena kita sudah memberikan informasi di awal pembelajaran, di awal tujuan pembelajaran, ataupun di setiap pertemuan. Lalu yang contoh yang kedua, pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam, sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil asesmen formatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Nanti akan kita bahas lebih dalam tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Prinsip yang selanjutnya, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran sesuai selanjutnya. Beberapa contoh penerapan dari prinsip ini adalah, yang pertama, pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Ini merupakan salah satu yang sangat penting sebagai proses pembelajaran ya Bapak Ibu, bukan hanya untuk menguji kemampuan murid-murid kita. Lalu, pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya pada peserta didik, sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Selanjutnya, pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen, sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Nah, tindak lanjut pembelajaran ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ketika kita sudah melaksanakan sebuah asesmen dan menganalisis hasilnya, kita akan melaksanakan tindak lanjut ke depannya. Kita bisa melihat apakah kualitas pembelajaran yang kita lakukan sudah baik atau belum. Prinsip asesmen yang selanjutnya yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Jadi, kalau kita melihat laporan kemajuan belajar atau yang bisa kita lihat dalam
buku nilai kita, dalam laporan kompetensi atau rapor kita di kurikulum Merdeka ini lebih ringkas ya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan rapor-rapor yang kurikulum sebelumnya. Nah, jadi ini sederhana tapi bersifatnya informatif untuk melihat kemajuan peserta didik. Beberapa penerapannya, pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Selanjutnya, pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama orang tua. Nah, umpan balik di sini sangat penting Bapak Ibu, nanti kita akan bahas juga cara menyampaikan umpan balik dan tingkatan umpan balik yang mungkin sudah pernah kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Lalu prinsip yang terakhir, poin masih sama Bapak Ibu ya, yang sudah yang kelima dari asesmen tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi asesmen. Pasti kita sudah sangat sering sekali mendengar asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran, asesmen for learning, asesmen untuk pembelajaran, dan asesmen of learning dari proses pembelajaran. Di mana ketiga jenis asesmen ini merupakan satu kesatuan asesmen yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di mana asesmen as learning dan asesmen for learning ini merupakan jenis dari asesmen formatif. Dan assessment of learning ini merupakan asesmen sumatif. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk ke dalam asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pastinya Bapak Ibu sudah pernah melakukan semuanya. Nah, di sini kita akan membahasnya lebih terperinci lagi seperti apa asesmen formatif dan asesmen sumatif yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Kita akan melihat yang pertama asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk berikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Nah, jadi untuk kedua-duanya Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk peserta didik saja, tetapi untuk kita juga sebagai pendidik, untuk memperbaiki proses belajar. Banyak sekali teknik-teknik nantinya yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan asesmen formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Nah, yaitu di sini ada jenisnya adalah asesmen awal pembelajaran dan asesmen saat proses pembelajaran. Di mana asesmen awal ini sangat penting sekali untuk kita mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan asesmen saat proses pembelajaran, ketika pembelajaran berlangsung, kita harus terus melakukan asesmen untuk memberikan informasi dan umpan balik bagi murid dan kita sendiri sebagai pendidik untuk memperbaiki proses belajar di pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Kalau asesmen formatif, tadi adanya asesmen awal atau asesmen diagnosis, dan juga asesmen yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Kalau asesmen sumatif, ini merupakan asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Atau dapat juga dilaksanakan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Biasanya, kalau kita melakukan asesmen sumatif, ini per tujuan pembelajaran kalau di kurikulum Merdeka. Namun bisa juga kita melaksanakannya sekaligus untuk 2 tujuan atau lebih tujuan pembelajarannya. Mungkin tujuan pembelajaran tersebut masih dalam satu kesatuan yang masih saling berhubungan. Itu bisa kita gunakan 2 atau lebih tujuan pembelajaran untuk melakukan asesmen sumatif. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu secara rinci perbedaan antara asesmen sumatif dan asesmen formatif. Kita lihat yang pertama asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu terpadu dengan proses pembelajaran, tidak terpisah. Ini merupakan bagian dari pembelajaran. Sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat
rencana pembelajaran atau modul ajar di kurikulum Merdeka, di situ kita harus sudah memasukkan di mana kita akan melakukan asesmen formatifnya. Bentuknya seperti apa? Saat awal pembelajaran maupun saat proses pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Misalnya, beberapa contoh untuk melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan asesmen sumatif adalah murid kita dapat melakukan penilaian diri. Mereka dapat melakukan penilaian antar teman dan refleksi terhadap proses belajarnya. Jadi ini beberapa langkah yang bisa melibatkan peserta didik dalam melaksanakan asesmen sumatif. Selanjutnya, memperhatikan kemajuan atau penguasaan dalam berbagai ranah. Oh, maaf Bapak Ibu ya, ini terbalik. Ini adalah asesmen formatif Bapak Ibu ya. Ini adalah asesmen formatif. Ini terbalik judulnya. Lalu memperhatikan kemajuan dan penguasaan dalam berbagai ranah, yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik ataupun instrumen. Selanjutnya, asesmen sumatif merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi atau periode tertentu. Misalnya, satu lingkup materi di akhir semester ataupun tahun ajaran. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk mengatur asesmen sumatif. Ini terbalik ya Bapak Ibu judulnya. Lalu capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Tentunya kita sudah memiliki kriteria-kriteria untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan nantinya ini akan kita bahas juga. Lalu digunakan pendidik atau satuan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memahami perbedaan antara asesmen sumatif dan asesmen formatif, kita akan masuk ke dalam metode asesmen. Untuk melaksanakan metode asesmen, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu instrumen asesmen seperti apa yang nantinya akan kita laksanakan di dalam proses pembelajaran. Jadi instrumen asesmen di dalam kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama observasi, lalu ada asesmen performa, dan tes tertulis atau lisan. Observasi, murid amati secara berkala dan fokus pada keseluruhan maupun. Lalu untuk instrumen yang kedua merupakan asesmen performa. Ini merupakan bentuk kegiatan yang dirancang sangat fleksibel, baik berupa praktik, portofolio, maupun proyek. Dan yang ketiga merupakan tes tertulis atau lisan. Ini juga merupakan salah satu instrumen yang paling sering mungkin kita lakukan Bapak Ibu ya, yaitu tes tertulis atau lisan. Namun ketiga ini merupakan beberapa instrumen yang dapat kita pakai. Observasi, performa berupa praktik, portofolio, dan proyek, dan tentunya adalah tes tertulis dan lisan. Kita dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik murid kita. Instrumen asesmen itu dapat berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Tentunya dari beberapa teknik yang dilakukan tadi ya, Bapak Ibu semuanya, baik observasi, baik instrumen performa, baik berupa praktik, portofolio, maupun proyek, dan juga tes tertulis atau lisan, ini didukung dengan rubrik. Bapak Ibu pastinya tidak asing ya dengan namanya rubrik. Lalu ada checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan dari peserta didik. Nah, ini adalah contoh dari rubrik dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam suatu pembelajaran, Bapak Ibu akan melaksanakan suatu praktek dalam materi tertentu. Bapak Ibu pastinya harus membuat rubrik agar penilaiannya benar-benar objektif dari apa yang dipraktikkan atau dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di mana di dalam rubrik kita harus menentukan kriteria-kriteria dan juga adalah tingkat kompetensinya berkembang, layak, cakap, dan mahir.
Kriterianya kita bisa menyusun dalam berbagai kriteria sesuai dengan praktik ataupun proses asesmen yang kita lakukannya. Misalnya portofolio, project, praktik, dan lain sebagainya. Kita bisa menyusunnya atau menilainya menggunakan rubrik penilaian. Ataupun kita bisa menggunakan checklist, Bapak Ibu. Kita di sini dapat memberikan checklist berupa beberapa pertanyaan atau pertanyaan maupun pernyataan dalam beberapa sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya mereka mampu menentukan pensil mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Nah, nanti bisa kita berikan checklist dan setiap angkanya ini nanti kita berikan keterangan. Ini merupakan contoh checklist. Lalu ada catatan anekdotal. Ini merupakan catatan-catatan penting dalam proses kita melaksanakan asesmen. Kita di sini dapat membentuknya dengan format seperti ini. Format ini bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dalam proses kita melaksanakan pembelajaran dan asesmen, kita bisa mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh peserta didik kita. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan catatan-catatan penting dalam bentuk tabel yang nantinya mudah kita gunakan untuk mengolah hasilnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam format assessment. Format assessment di dalam kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi dua, yaitu ada asesmen tradisional yang pastinya sudah sangat sering kita lakukan. Dan yang kedua adalah asesmen alternatif. Asesmen tradisional biasanya kita melakukan penilaian yang di dalamnya berisi soal-soal dengan format pilihan ganda misalnya, dengan format checklist, benar salah, isian singkat, menjodohkan, dan lain sebagainya. Itu merupakan asesmen tradisional yang sudah kita temui bahkan dari kita dulu sekolah. Apakah ini merupakan sesuatu yang salah? Tidak ya Bapak Ibu ya. Ini juga masih bisa. Ini juga bisa kita terapkan dalam kurikulum Merdeka. Namun kita di sini harus meningkatkan kualitas dari asesmen jenis asesmen ini. Kita di sekolah Bapak Ibu sudah melakukan AKM, asesmen, di mana asesmen itu mengambil beberapa bagian dari PISA. Di mana soal-soal AKM itu merupakan soal-soal yang diharapkan untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa. Di sana sangat kompleks sekali ya Bapak Ibu ya. Beberapa jenis pertanyaannya seperti pilihan ganda, isian, uraian, checklist, benar salah, isian singkat, menjodohkan, itu sangat lengkap sekali di dalam soal AKM yang sudah dilaksanakan siswa kita. Nah, kalau lihat jadwal, Bapak Ibu yang sudah mengajar SMA, SMK, SMP itu sudah, yang SD sebagian sudah, dan masih berlangsung di dalam minggu ini proses asesmen nasionalnya. Di mana dalam kita menggunakan asesmen tradisional ini, kita di sana harus menerapkan atau memasukkan soal-soal tipe AKM ataupun soal-soal tipe PISA ke dalam proses pembelajaran dan proses asesmennya. Yaitu kita tidak membuat pertanyaan-pertanyaan secara biasa Bapak Ibu ya, ada soal, jawaban. Namun di sana kita harus juga melatih literasi siswa dengan memberikan stimulus terlebih dahulu. Kalau kita lihat di soal-soal AKM itu sangat panjang-panjang sekali stimulus yang diberikan, baik berupa gambar, infografis, tabel, dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita biasakan, kita masukkan di dalam proses pembelajaran dan asesmen yang kita lakukan. Sehingga nantinya ini dapat meningkatkan nilai dari AKM sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat rapor pendidikannya masing-masing, kita bisa berefleksi dari situ bagaimana nilai literasi, nilai numerasi, karakter, dan sebagainya yang diambil dari hasil asesmen nasional atau AKM tersebut. Selain asesmen tradisional, di kurikulum Merdeka kita juga dapat menerapkan asesmen alternatif, di mana asesmen alternatif ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya open-ended question. Jadi siswa kita diberikan kebebasan berpikir terbuka untuk menjawab. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup. Atau beberapa kegiatan lain seperti bermain peran, demonstrasi, praktik, project, dan portofolio. Atau kalau di awal tadi, atau teknik instrumennya merupakan performa assessment yang jenisnya assessment performa.
Sehingga dalam proses pembelajaran, mereka tidak hanya dihadapkan dengan soal-soal yang sifatnya tertutup seperti pilihan ganda tadi, namun mereka tetap bisa lebih bereksplorasi untuk memunculkan potensinya, yaitu dalam bermain peran, demonstrasi, praktik, proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Nah, di mana asesmen tradisional ini hanya mengukur pengetahuan murid secara singkat. Sedangkan asesmen alternatif ini menjadi dokumentasi kemajuan belajar murid dan penilaian lebih menyeluruh dari berbagai aspek dan kriteria. Makanya kita sangat dianjurkan sekali di dalam kurikulum mereka ini untuk memperbanyak asesmen alternatif seperti beberapa contoh tadi, proyek, praktik, portofolio, bermain peran, demonstrasi, dan sebagainya. Karena ini akan lebih kompleks dalam proses asesmennya, menjadi dokumentasi kemajuan belajar murid dan penilaian lebih menyeluruh dari berbagai aspek dan kriteria. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami prinsip asesmen, teknik asesmen, instrumennya, lalu ada formatnya, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif, langkah selanjutnya kita adalah mempersiapkan asesmen sebelum proses pembelajaran itu dilaksanakan. Beberapa contohnya yang perlu kita lakukan di awal pembelajaran tadi adalah asesmen formatif, di mana salah satu jenis asesmen formatif itu adalah asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis adalah salah satu bentuk asesmen formatif yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid. Ini sangat penting sekali. Hasilnya dapat digunakan guru sebagai rujukan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid atau biasa kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Asesmen dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Ini merupakan salah satu tuntutan di dalam kurikulum Merdeka. Kita tidak menganggap siswa itu semuanya sama, namun siswa itu ketika mereka masuk ke sekolah kita, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Itulah yang harus kita akomodir dalam proses pembelajaran. Inilah sangat pentingnya kita melaksanakan asesmen formatif yang salah satunya adalah asesmen diagnosis. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui kompetensi, kekuatan, dan kelemahan dari murid-murid kita. Yang nantinya ketika kita memahami kompetensi, kekuatan, dan kelemahan dari murid kita, ini sangat bermanfaat sekali ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, yaitu untuk melakukan pengaturan kelompok belajar, pengaturan peran dalam kelompok, memvariasi bahan belajar, dan melaksanakan bimbingan siswa. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan asesmen. Yang pertama, kita di sini dapat menganalisis rapor murid sebelumnya. Ini mungkin jarang dilakukan Bapak Ibu, namun ini sangat bermanfaat sekali ketika kita menganalisis rapor murid sebelumnya. Misalnya siswa kita sekarang berada di kelas 8. Kita dapat menganalisis hasil rapor mereka di kelas sebelumnya untuk melihat kebutuhan murid apa atau kemampuan mereka sudah sampai mana. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya fase ya Bapak Ibu ya. Satu fase itu saling terhubung, di mana kita di sini sangat penting sekali untuk memahami rapor murid tingkat sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Selanjutnya menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi murid. Selanjutnya kita menggali informasi tentang murid seperti latar belakang keluarga, motivasi, minat belajar, serta ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah kita. Lalu melaksanakan asesmen dan mengolah hasilnya. Lalu menggunakan data hasil pengolahan asesmen tadi untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi ini adalah tahapan penyusunan asesmen Bapak Ibu ya, dimulai dari mendiagnosis terlebih dahulu sampai pelaksanaan asesmen dan menggunakan hasil asesmen tersebut untuk melakukan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Kita juga harus mempersiapkan instrumen asesmen baik berupa rubrik maupun
berupa instrumen-instrumen lain yang sudah kita bahas di depan tadi. Ada catatan anekdotal dan juga grafik perkembangan murid. Sekarang kita akan masuk ke dalam siklus pelaksanaan asesmen. Ini merupakan siklus yang terus berulang Bapak Ibu ya dalam kita melaksanakan asesmen. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran termasuk di dalamnya adalah asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran atau sumatif. Selanjutnya, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan rancangan dan kita melaksanakan asesmen, tentunya di sini kita perlu memodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Dan yang kelima, melaksanakan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Jadi asesmen sumatif yang kita laksanakan di akhir pembelajaran, ini akan kembali lagi ke siklus selanjutnya. Kita ulang lagi dari awal, ini akan menjadi bahan penilaian, akan menjadi bahan asesmen awal atau asesmen diagnosis untuk pembelajaran selanjutnya. Karena di beberapa materi yang kita laksanakan, itu memiliki keterkaitan menjadi prasyarat untuk materi-materi selanjutnya. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan asesmen sumatif dan formatif. Asesmen formatif dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan proses pembelajaran, menggunakan berbagai teknik asesmen sesuai dengan target pada tujuan pembelajaran. Lalu memberikan umpan balik baik untuk peserta didik maupun pendidik, dan berorientasi pada perubahan, bukan sekedar memenuhi kuantitas nilai yang termuat dalam rapor dan bersifat informatif. Dan beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam asesmen sumatif yaitu dilakukan untuk mengkonfirmasi capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu, akhir lingkup materi, semester, ataupun jenjang. Ini sesuai dengan kebutuhan kita dalam proses pembelajaran. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengolah laporan hasil belajar. Nah, kalau asesmen formatif, ini digunakan untuk memperbaiki, untuk refleksi, untuk umpan balik proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif ini digunakan untuk sebagai laporan hasil belajar peserta didik. Di mana asesmen ini sangat berkaitan. Ketika kita melaksanakan asesmen formatif dengan baik, kita akan mendapatkan proses pembelajaran yang baik. Dan tentunya akan menghasilkan hasil asesmen sumatif yang baik pula. Lalu pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian telah didapat, serta menggunakan berbagai teknik asesmen seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita merancang proses asesmennya, tentunya kita di sini membutuhkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pastinya Bapak Ibu dalam kurikulum 2013 tidak asing dengan yang namanya KKM, di mana KKM diperoleh dengan suatu teknik sehingga mendapatkan batas kompetensi ketuntasan minimal ya Bapak Ibu ya, yang harus dicapai peserta didik. Nah, di kurikulum Merdeka ini KKM tersebut diganti dengan yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana ini sangat kompleks sekali dan kita diberikan keleluasaan untuk menyusun ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kebutuhan murid kita. Di mana beberapa pendekatan atau beberapa teknik untuk menyusun kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, yaitu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan deskripsi, sehingga apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Lalu menggunakan skala atau interval nilai atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pendidik dalam mengembangkannya. Jadi kita di sini sangat diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Kalau dulu di KKM kan kita ada teknik tertentunya, sehingga kita mendapatkan batas nilai tertentu yang dikatakan siswa nanti lulus atau tidak. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini ada 3 kriteria, ada 3 pendekatan, yaitu deskripsi, menggunakan rubrik, dan menggunakan skala atau interval nilai. Kita akan melihat beberapa contoh KKTP yang ada, dan nanti ini bisa menjadi referensi kita untuk membuat kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah deskripsi kriteria. Misalnya dalam proses pembelajaran tentang bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Jadi kita menentukan beberapa kriteria dalam suatu tujuan pembelajaran. Misalnya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi. Lalu laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas dan kriteria-kriteria yang lainnya. Lalu kompetensinya tidak memadai dan memadai. Jadi kita dapat menilai hasil asesmen dari murid dengan teknik yang kita lakukan, misalnya teknik praktik ataupun tes tertulis dengan kriteria ini. Yaitu di sini misalnya tidak memadai atau memadai. Misalnya ini hasil dari penilaian kita dari hasil asesmen yang dilakukan. Maka bisa diambil kesimpulan, peserta didik dapat dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Nah, kita bisa memberikan batasan seperti itu Bapak Ibu ya, sebagai standarnya. 3 kriteria memadai. Dikatakan siswa dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Jika ada 2 kriteria yang masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Ini merupakan contoh menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran menggunakan deskripsi kriteria. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan rubrik. Jadi rubrik bisa kita manfaatkan untuk membuat kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Misalnya dalam penulisan laporan, di sini ada 2 kriteria Bapak Ibu ya, ada 2 kompetensi yang harus diselesaikan atau dilaksanakan oleh murid kita, yaitu misalnya adalah isi laporan dan penulisan. Di mana di setiap kriteria tersebut ada tingkat kompetensinya, baru berkembang, layak, cakap, maupun mahir, dengan keterangan yang sangat detail Bapak Ibu ya. Kalau baru berkembang itu seperti apa, kalau layak itu seperti apa, cakap itu seperti apa, mahir itu seperti apa. Lalu juga untuk kriteria yang kedua juga seperti itu. Kita berikan deskripsi yang lengkap pada tingkat baru berkembang, layak, cakap, maupun mahir. Dan di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan, peserta didik dapat dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Jadi kita memberikan batasan di sini. Murid kita dianggap tuntas atau dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika sudah pada tingkat cakap. Ini merupakan contoh penyusunan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang kedua. Selanjutnya adalah skala Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sini dapat membuat skala. Nah, skala di sini tentunya masih berhubungan juga ya Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan skala-skala ini masih kita hubungkan dengan rubrik tadi. Misalnya di rubrik tadi langsung aja menggunakan kriteria yang cakap. Nah, di skala ini kita di sini dapat menggunakan nilai di dalam rubriknya. Misalnya belum muncul itu kita berikan nilai 1, muncul sebagian kecil itu bisa kita berikan nilai 2, dan sudah muncul di sebagian besar itu bisa kita berikan nilai 3, dan terlihat pada keseluruhan teks itu bisa kita berikan nilai 4. Nah, tentunya dengan kita memberikan nilai pada rubrik ini, kita akan mendapatkan nilai maksimalnya. Dan nanti nilai yang didapat oleh siswa itu akan kita bagi dengan nilai maksimalkan untuk mendapatkan persentase. Di mana persentase ini dapat kita berikan skala atau interval. Misalnya 0 sampai 40% itu belum mencapai atau remedial di seluruh bagian. 41 sampai 60 belum mencapai ketuntasan. Remedial di bagian yang diperlukan. Misalnya terus di skala yang ketiga, ketika murid kita sudah mencapai 61% sampai 80%, sudah mencapai ketuntasan atau tidak perlu remedial. Dan yang 81 sampai 100
itu sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, bedanya dengan yang rubrik tadi, ketika di rubrik kita langsung memberikan kesimpulan, murid dinyatakan mencapai ketuntasan tujuan pembelajarannya ketika sampai di poin tertentu, cakap misalnya. Nah, kalau yang skala ini akan lebih kompleks lagi. Ini akan melihat keseluruhan kriteria ketuntasan yang ada. Jadi langsung pada contoh ini langsung melihat keempat kriteria ketuntasannya dengan menjumlahkan berapa poin yang didapat dibagi dengan poin maksimal dari rubrik ini, sehingga nanti akan masuk ke dalam interval yang telah kita susun dan kita dapat menyatakan siswa tersebut sudah mencapai ketuntasan ataupun belum. Ini tadi adalah kriteria ketuntasan capaian pelajaran. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ini sangat erat kaitannya nanti dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di mana di pertemuan yang kedua nanti kita akan mengolah hasil asesmennya. Jadi hasil asesmen yang sudah kita dapatkan itu akan kita olah sehingga akan menjadi suatu laporan, baik laporan pertujuan pembelajaran maupun laporan sampai menjadi nilai di rapot atau di laporan pencapaian kompetensi. Jadi pada pertemuan yang pertama ini kita tadi sudah sama-sama membahas tentang asesmen itu, baik dari pengertiannya, cara kita memandang asesmen, lalu ada jenis asesmen formatif dan asesmen sumatif dengan berbagai macam perbedaan dan teknik pelaksanaannya, dan juga kita tadi sudah membahas prinsip-prinsip asesmen dan contoh pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di dalam proses pembelajaran dan asesmen. Lalu kita tadi juga sudah melihat berbagai macam teknik dan instrumen yang digunakan dalam melakukan asesmen, dan kita juga tadi sudah melihat kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya seperti apa. Semuanya ini sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua besok. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, namun saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Ari Fajri. Baik, terima kasih untuk Pak Nanang Suryadi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom seperti itu. Baik, di sini sudah ada Ibu Hajah Badelah MPD yang sudah present. Silahkan Ibu Hajah Badelah untuk bisa dihidupkan audionya. Ya, terima kasih. Bisa didengar, Pak? Bisa, Bu, silakan. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya merasa senang sekali dengan penjelasan-penjelasan dari Pak Nanang. Cukup jelas yang saya dengar, namun yang sesuai yang saya tangkap hanya ini dulu yang bisa saya tangkap, maaf Pak, okay? Yaitu asesmen formatif dan sumatif. Ya, yang begitu banyak asesmennya ya Pak ya. Cuman hanya 2 saja yang bisa saya tanyakan dulu, yaitu asesmen formatif yang dilaksanakan pada tatap muka. Pada setiap tatap muka, apakah kita memberi penilaian? Nah, setiap tatap muka dalam penilaian formatif itu. Dan memberi penilaian itu apakah bentuk lisan atau tulisan? Dan memberi penilaian apakah dalam bentuk angka atau huruf. Nah, itu yang pertama. Terus yang kalau penilaian sumatif, itu kita lakukan pada penilaian akhir proses pembelajaran. Jadi penilaian akhir ini apakah yang termasuk di sini penilaian ulangan harian atau mid semesternya dan pada apa itu penilaian semesternya, akhir
semesternya, Pak, maaf. Karena di sekolah saya baru tahap awal menggunakan Kummer. Jadi saya masih bingung dalam segala-galanya, Pak. Maaf nggih, Pak. Jadi saya terlalu banyak, Pak, yang saya belum tahu. Jadi terus KKM, kalau di kurikulum 13 ya, kalau di kurikulum Merdeka ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini juga saya masih bingung bagaimana cara menentukan ke KTP-nya kalau di Kummer ini. Cuman itu saja dulu Pak Nanang, terima kasih banyak. Minta tolong dijelaskan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Hajah Badelah MPD. Silakan untuk Bapak Nanang Suryadi bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Hajah Badelah. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Dari sini tadi telah melihat atau telah sama-sama mempelajari tentang asesmen sumatif dan formatif. Di mana tadi Ibu Hajah Badela menanyakan apakah asesmen formatif ini dilakukan setiap pertemuan. Sebaiknya seperti itu, Ibu ya. Penilaian formatif ini kan tujuannya untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini fungsinya bukan hanya untuk murid saja, tetapi untuk kita juga sebagai pendidik. Nah, kalau untuk murid, asesmen formatif ini berguna untuk merefleksi dan memonitor kemajuan belajar muridnya. Tantangan-tantangan apa yang dialami murid dalam belajar, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Itu bagi murid ya, Ibu ya. Kalau bagi kita, asesmen formatif ini berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta meningkatkan efektivitas dalam merancang dan pelaksanaan pembelajaran. Asesmen formatif ini bagi guru, bagi kita, juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik atau murid yang kita ajarnya. Jadi ini sangat penting sekali, berguna bagi kita dan berguna bagi murid kita. Tadi di asesmen formatif ini kita laksanakan di awal dan saat proses pelaksanaannya. Di awal pembelajaran atau juga bisa di awal tujuan pembelajaran, di awal bab misalnya, itu kita bisa. Ataupun bahkan di setiap materi kita juga bisa melaksanakan asesmen awal. Untuk tekniknya sangat beragam, Ibu ya, kita bisa menggunakan teknik lisan, menggunakan teknik tertulis, menggunakan isian dan sebagainya. Ini sangat fleksibel sekali lah. Kita dapat memvariasikan penggunaan tekniknya. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran pun seperti itu. Untuk contoh-contohnya penerapannya seperti ini, Bu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa melihat panduan pembelajaran dan asesmen di mana di dalamnya itu cukup lengkap menjelaskan tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yaitu misalnya salah satu contohnya adalah pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep materi yang dipelajari sebelumnya, atau biasanya kita menanyakan ya sebagai materi prasyarat yang akan dipelajari hari ini. Itu juga merupakan salah satu contoh formatif. Nah, untuk penilaiannya apakah ini dinilai atau tidak? Nah, kalau asesmen formatif itu tidak perlu kita ditulis secara terperinci di dalam buku nilai kita. Karena tujuan dari asesmen formatif ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi di awal pembelajaran ternyata sebagian besar dari murid kita itu belum menguasai materi prasyarat, tentunya kita harus memiliki strategi. Kita misalnya mengulas secara singkat atau kita meminta rekan dari murid kita yang sudah paham untuk menjelaskan, itu kan menjadi bahan revisi bahkan saat proses pembelajaran kita berlangsung. Bisa juga dengan pertanyaan tertulis, lakukan penilaian diri dari murid, penilaian terteman, atau mereka bahkan merefleksi dirinya sendiri. Nah, itu tadi ya seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi itu terjadi saat awal pembelajaran dan proses pembelajaran yang digunakan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan proses pembelajaran. Yang selanjutnya untuk asesmen sumatif ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, misalnya satu tujuan pembelajaran kita namai ulangan harian seperti itu juga namanya asesmen sumatif untuk melihat
kriteria atau ketercapaian dari murid kita selama satu tujuan pembelajaran atau satu misalnya. Dan juga penilaian mid semester itu juga termasuk penilaian sumatif atau di akhir semester ataupun di akhir tahun gitu kan, ada juga ya penilaian akhir tahun. Nah, itu beberapa contoh penerapan dari asesmen sumatif dan asesmen formatif. Selanjutnya untuk KKTP, nah KKTP ini memang sesuatu yang cukup kompleks gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di kurikulum 2013 mungkin kita cuma menggunakan satu metode saja sehingga kita mendapatkan sebuah nilai yang dikatakan sebagai batas minimal. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini sangat kompleks sekali. Jadi kita bisa menyusun KKTP itu untuk setiap tujuan pembelajarannya. Misalnya untuk tujuan pembelajaran ini kita menggunakan deskripsi kriteria tadi, ataupun menggunakan rubrik, ataupun menggunakan skala atau interval. Di mana nanti dengan teknik yang kita lakukan dari 3 tadi untuk menentukan di batas mana siswa kita itu dinyatakan tuntas. Misalnya di rubrik tadi, ketika mereka membuat sebuah laporan dikatakan tuntas ketika sudah memenuhi rubrik yang cakap atau waktu di interval yang sudah mencapai interval 60-80%, dicatakan mereka sudah mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Jadi memang untuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sangat kompleks, namun ini sebenarnya sangat kita fleksibel sekali untuk menentukan kriterianya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kebutuhan murid. Bisa saja kriteria saya dengan sekolah Bapak Ibu itu berbeda. Mungkin karena kita memiliki kompetensi atau kebutuhan dari murid kita yang berbeda-beda. Bisa jadi di interval di sekolah Bapak Ibu bisa dinyatakan tuntas 80-100. Oh, ternyata di sekolah yang lain 70-80 atau bahkan 60-70 sudah bisa dikatakan lulus. Jadi itu sangat fleksibel dan itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu Ibu yang saya jawab, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Hajah Badelah, dan terima kasih juga untuk tanggapannya dari Bapak Nanang Suryadi. Selanjutnya di sini ada Ibu Fitria Miss Insan yang sudah present dan menghidupkan videonya. Silakan Ibu Fitria bisa menghidupkan audionya. Baik, selamat malam Ibu Fitri. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar ya. Halo. Mohon maaf Bu, suaranya masih belum terdengar, mungkin masih belum connect audio di perangkat PC atau laptopnya seperti itu. Silakan mungkin bisa dikonekkan dulu. Baik, mohon maaf Bu, mungkin belum terdengar suaranya, mungkin bisa diperbaiki dulu di pengaturannya. Kita lanjut ke pertanyaan atau peserta berikutnya. Di sini sudah ada Pak Heru Kisworo yang sudah present dan menghidupkan videonya. Silakan Bapak Heru bisa dihidupkan audionya. Baik, terima kasih Pak Ari. Baik. Ya, salam kenal, saya Heru dari Tangerang, Pak ya. Mohon izin, saya mau menanyakan Pak nih terkait dengan asesmen tadi, khususnya untuk sumatif nih Pak. Terkait asesmen sumatif ini, katakanlah seandainya dalam pelajaran saya memiliki 5 tujuan pembelajaran misalkan nih Pak dalam satu semester. Kemudian katakanlah sudah 4 tujuan pembelajaran yang saya ses nih Pak. Berarti di penghujung nanti saya tinggal 1 tujuan pembelajaran yang belum sempat saya ses. Nah, ketika ujian semester, misalkan ujian akhir semester, ini saya mengujikan ke-4 tujuan pembelajaran yang sudah saya assess sebelumnya, atau cukup dengan sisa 1 tujuan pembelajaran yang belum di-assess, Pak?
Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah satu tujuan pembelajaran ini bisa di-assess beberapa kali? Misalkan sumatif 1, saya mengakses tujuan pembelajaran 1. Kemudian sumatif 2, saya juga melakukan sumatif yang materinya dari tujuan pertama juga. Jadi satu tujuan pembelajaran apakah bisa di-assess lebih dari 1 kali? Kira-kira seperti itu, Pak. 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Heru. Silakan Bapak Nanang Suryadi bisa langsung ditanggapi. Ya. Oke, baik. Bapak, untuk yang pertama, ketika kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran dan kita sudah laksanakannya sesuai dengan tadi ya, misalnya dari 5, kita sudah 4, kita melaksanakan asesmen. Namun secara baiknya mungkin yang kelima itu perlu kita laksanakan dulu asesmen sumatifnya gitu Pak ya. Secara bagusnya gitu ya, yang kelimanya juga kita lakukan asesmen sumatifnya. Dan nanti di sumatif akhir semesternya, atau biasa kita dengan penilaian akhir semester, itu yang mencakup keseluruhan. Nah, secara bagusnya seperti itu. Karena nanti ketika kita mengolah nilainya, yang mungkin Bapak Ibu nanti yang, atau bahkan sudah menggunakan rapor kurikulum merdeka, baik itu rapor yang dari Kemdikbud atau mungkin menggunakan rapor-rapor yang lain, karena kita di situ akan memasukkan tujuan pembelajaran tersebut. Dan tujuan pembelajaran tersebut kan sudah kita asesmen dengan kriteria ketuntasan gitu ya. Dan itu nanti akan masuk semua nilai dari setiap tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan kolomnya, sesuai yang kita inputkan. Dan nanti ada nilai tersendiri tentang sumatif akhir semesternya. Jadi baiknya untuk asesmen yang kelima tadi, di tujuan pembelajaran yang kelima, itu bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Sehingga nantinya di sumatif akhir semester baru kita melihat ketercapaian dari satu semester tersebut. Nah, kalau Bapak tadi digabungkan gitu Pak ya, digabungkan yang kelimanya dengan keseluruhannya, mungkin kalau nggak ada waktu lagi atau sudah darurat sih nggak masalah. Tapi kalau bisa dalam soal yang tadi kita bisa memisahkan gitu ya, antara yang di tujuan pembelajaran kelima dan yang keseluruhannya itu akan lebih baik juga. Karena kita membutuhkan nilai yang mentahnya untuk tujuan pembelajaran yang kelima. Nah, selanjutnya untuk sebuah tujuan pembelajaran, apakah bisa kita laksanakan asesmen 2 kali? Nah, misalnya biasanya dalam satu tujuan pembelajaran itu kan terdiri dari beberapa indikator gitu Pak ya. Indikator ini, indikator ini, indikator ini. Nah, nggak masalah juga Pak, itu sangat bisa sekali kita fleksibel untuk mencapai hasil dari tujuan pembelajaran tersebut dengan melakukan asesmen untuk beberapa indikator terlebih dahulu. Itu nggak masalah juga, itu bisa kita laksanakan. Namun nanti di akhir hasilnya kita tetap mendapatkan nilai untuk satu tujuan pembelajaran tersebut. Jadi itu bisa kita laksanakan beberapa kali asesmen juga nggak masalah. Sehingga tapi nanti dapat satu nilai yang di akhir pembelajaran yang merupakan hasil akumulasi dari beberapa asesmen yang kita lakukan untuk beberapa indikator tersebut. Nah, demikian Pak, semoga dapat menjawab. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak narasumber kita, Bapak Nanang Suryadi. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand, izinkan saya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini ada dari Ibu Idayasi. Pertanyaan seperti ini. Materi yang sudah diujikan pada formatif apa juga diujikan lagi pada sumatif? Seperti itu, Pak. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Ketika kita melakukan asesmen formatif, misalnya di awal pembelajaran, kita akan laksanakan proses pembelajaran, namun kita melaksanakan asesmen awal terlebih dahulu. Kita tanya materi-materi prasyarat seperti itu. Dan dalam proses pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung, kita terus memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dapat mendapatkan umpan balik dari murid. Tentunya itu kan masih berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Namun itu kan kegunaannya untuk proses pembelajaran tersebut, untuk melihat
progres dari murid kita dalam proses pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi nggak masalah juga ketika pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan di dalam asesmen formatif tersebut itu kita tanyakan lagi di asesmen sumatif, karena sebenarnya asesmen ini sangat berhubungan antara asesmen formatif dan asesmen sumatifnya. Nah, jadi itu bisa sekali sangat diperbolehkan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam proses pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Yang penting itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Demikian Mas Ari. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Selanjutnya di sini kita kembali ke Bapak Fauzan Ferdiansyah yang sudah raise hand. Silakan Bapak Fauzan, bisa dihidupkan audionya. Iya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan. Saya mau tanya dua hal, Pak. Ya, yang pertama mengenai asesmen. Ya, saya di sekolah guru bimbingan konseling ya, bukan guru mata pelajaran gitu ya. Nah, dari tadi saya menyimak kalau berkaitan dengan asesmen itu untuk BK-nya itu di mananya gitu ya, apa yang dilakukan gitu ya. Dan terkait dengan apa dengan KKTP gitu ya di rapot gitu ya, kan BK itu kan nggak ada jam masuk kelas ya Pak ya. Nah itu mana gitu untuk KKTP-nya, dan keterkaitannya juga tentang apa namanya, mohon maaf agak menyimpang gitu ya, tapi masih terkait dengan KKTP gitu ya, untuk jalur undangan kelas 3 gitu ya ke PTN untuk jalur SNBP. Nah, kalau dulu saya tahun kemarin tuh sekolahnya masih pakai kurikulum K13. Nah, tahun ini kita full kurikulum Merdeka, dan angkatan pertama juga untuk SNBP di kurikulum Merdeka. Nah, yang saya bingungkan itu kalau misalkan tidak ada KKM gitu ya di kurikulum Merdeka, lalu di jalur undangan itu based on-nya apa gitu? Apakah cuma nilai atau KKTP juga dilihat gitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Fauzan Ferdiansyah. Silakan Bapak Nanang Sori bisa langsung ditanggapi. Oke, baik Bapak. Yang pertama untuk masalah BK gitu ya, atau bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka atau dalam asesmen ini seperti apa. Tentunya kalau untuk BK sesuai itu adalah untuk melakukan bimbingan gitu ya kepada murid. Jadi mereka memang tidak masuk ke dalam proses pembelajaran di kelas, tapi BK ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus ada dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi BK ini memang sebagai layanan gitu ya Pak ya. Dan untuk di kelasnya itu memang tidak masuk tatap muka, atau kalau di beberapa satuan pendidikan mungkin saya pernah juga melihat itu mereka memiliki teknik sendiri gitu. Ketika tidak maksimal melayani murid di luar jam pembelajaran, ada yang memberikan jadwal tertentu. Namun kalau untuk jenis asesmen yang dilakukan di dalam BK ini, saya mungkin tidak memahami secara sepenuhnya karena kayak saya tidak ini ya di BK itu seperti apa saja tingkat ininya, tingkat konselingnya, terus apa yang dilaksanakan konselingnya itu nanti hasilnya seperti apa. Mungkin saya belum begitu memahami untuk yang bagian konselingnya. Nah, mungkin nanti kita bisa sama-sama pelajari, juga mungkin bisa jadi bahan refleksi bagi kita bersama gitu ya. Nah, peran BK-nya seperti apa? Apakah penilaiannya itu sama atau tidak di dalam proses pembelajarannya seperti mata pelajaran yang lain? Mungkin saya belum berani untuk memberikan jawaban itu. Nah, seperti itu Pak ya. Tapi sepertinya nanti kita bisa mencarinya peran BK-nya itu seperti apa. Kalau di rapornya sendiri, di dalam rapor kurikulum Merdeka, untuk di nilai BK-nya pun di sana kan tidak tercantum gitu. Jadi kalau sebatas pengetahuan saya sampai saat ini mempelajari Kumar ini, berarti itu memang dilaksanakan di luar pembelajaran untuk menunjang gitu ya, pembelajaran yang ada di sekolah tersebut agar anak-anaknya semuanya mendapatkan layanan yang baik. Selanjutnya untuk KKTP atau KKM tadi, memang kalau di K13 kan kita dapatkan suatu nilai yang pasti gitu ya, mendapatkan nilai suatu yang baku misalnya 70.
nilainya nanti murid tersebut dikatakan lulus. Nah, di kurikulum Merdeka ini untuk KKTP ini tidak dianjurkan gitu untuk membuat sebuah nilai yang dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan siswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak. Di dalam kurikulum Merdeka kita diberikan keleluasaan untuk membuat kriterianya menggunakan tadi ada deskripsi kriteria, ada menggunakan rubrik dan juga interval. Nah, baiknya itu ada interval tertentu, tidak satu angka yang nilainya pasti sekian harus lulus, tapi ada interval-intervalnya, baik di dalam rubrik maupun menggunakan metode interval tadi, misalnya dinyatakan lulus atau mencapai kriteria ketika mencapai nilai 61 sampai 80 seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Dan untuk KKTP ini setiap guru itu memiliki kebebasan untuk menentukannya, tidak harus satu kelas itu sama semua, misalnya menggunakan metode interval 61 sampai 80, karena ini akan melihat lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di setiap masing-masing sekolah juga ini akan diberikan keleluasaan, tidak mungkin sama gitu kan, karena kita memiliki kebutuhan belajar dan kebutuhan murid juga yang berbeda-beda. Demikian Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa dari Bapak Nana Suryadi. Selanjutnya di sini ada Ibu Winan Libertemar Lololuan yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Winan Libertemar untuk menghidupkan audionya. Selamat malam Ibu. Silahkan Bu, bisa dihidupkan audionya. Selamat malam, Pak. Oh, selamat malam Pak. Maaf. Bapak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya bertanya, Pak. Terkait penilaian asesmen formatif sama sumatif, Pak. Soalnya raport kurikulum Merdeka yang kami pakai di dalam ada penilaian untuk asesmen formatif diakumulasi dengan asesmen sumatif lalu dibuat jadi penilaian nilai raport. Tetapi kemarin waktu ikut program guru penggerak, fasilitator menyampaikan bahwa asesmen formatif tidak wajib diisi di dalam penilaian akhir raport, Pak. Jadi sempat bingung untuk bagaimana memastikan ke rekan-rekan guru yang lain supaya dapat menyesuaikan nilai raport yang akhirnya yang kita pakai yang mana, sumatif ataukah formatif gitu, Pak. Kira-kira itu saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan mungkin Bapak Nanang Suryadi bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bapak Winan. Baik Pak Minan atas pertanyaannya. Nah, jadi memang di aplikasi Erapor pasti kita sana akan menemukan ya Pak ya. Ketika kita menginput nilai akan menemukan penilaian apa yang mau kita input di sana. Dan di sana memang ada formatif dan sumatif seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari jenis asesmen tadi, asesmen formatif dan sumatif dari fungsinya, dan ini juga tertera dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka, mungkin ini nanti sebagai bahan bacaan juga nanti bisa kita di dalam grup memperkaya materi yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi memang di asesmen formatif itu fungsi utamanya adalah untuk memberikan umpan balik gitu ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran sudah berlangsung, dan untuk nilainya itu ya tidak harus dalam bentuk nilai angka gitu. Kita bisa membuatnya misalnya dalam bentuk catatan-catatan saja, kita dapat menemukannya dalam rubrik, catatan anekdotal seperti itu. Dan untuk nilainya itu tidak digunakan untuk sampai ke proses pengolahan nilai di rapor, tapi untuk dalam proses perbaikan pembelajaran, dalam umpan balik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kalau asesmen sumatif ini memang yang nantinya akan diolah menjadi nilai rapor mereka. Jadi sebenarnya saling terhubung antara proses formatif dan sumatifnya. Di mana untuk formatifnya kalau itu memang kita laksanakan dengan baik sehingga proses pembelajarannya berkualitas, maka asesmen sumatifnya juga akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi intinya untuk asesmen formatif ini tidak harus dinilai dalam bentuk angka dan masuk ke dalam penilaian akhir atau di rapor, namun yang
dijadikan dasar untuk pengolahan nilai rapor asesmen sumatifnya. Asesmen formatif hanya digunakan dalam saat proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Demikian Pak Winan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Nanang Suradi. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan satu lagi yang ada di kolom chat nih Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni SPD. Di dalam kurikulum Merdeka ada proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Apakah di dalam pelaksanaan proyek tersebut perlu juga dilaksanakan asesmen, baik itu berupa asesmen formatif ataupun sumatif, Bapak? Seperti itu pertanyaannya. Oke, baik Mas Ari. Jadi memang di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut sebenarnya dinilai paling penting di sini adalah profil pelajar Pancasilanya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melihat perkembangan siswa kita untuk menilai nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal dalam bentuk profil pelajar Pancasila tersebut dalam sebuah proyek, dalam sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa, berkolaborasi dan sebagainya. Jadi dalam proses mereka melaksanakan kegiatan yang kita rancang bersama-sama, misalnya kan di P5 ada tema-temanya Bapak Ibu ya. Misalnya salah satu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi sebenarnya dari gaya hidup berkelanjutan itu kita akan membuat sebuah kegiatan yang di dalamnya kita akan menilai nilai-nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila. Misalnya kolaborasinya atau mandirinya gitu ya. Nah, itu perlu dinilai. Dan di dalam P5 tersebut juga dalam pelaksanaan, misalnya di sekolah Bapak Ibu pakai sistem blok, 2 minggu selesai, atau 1 minggu sekali. Dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut itu harus dinilai. Nah, dinilainya formatnya secara umum di dalam P5 itu adalah menggunakan rubrik. Dan nanti penilaian hasil akhirnya atau di pengelolaannya itu terpisah Bapak Ibu ya dengan rapor yang merupakan hasil dari penilaian sumatif. Jadi nanti siswa itu menerima 2 rapor. Rapor yang pertama adalah hasil pencapaian kompetensi berdasarkan hasil penilaian sumatif tadi, dan yang kedua adalah rapor P5. Untuk rapor yang isinya nilai hasil nilai sumatif itu bisa dibagikan per semester, sebenarnya mereka mendapatkan semester ganjil dan semester genap. Namun untuk rapor P5-nya ini fleksibel Bapak Ibu ya. Namun secara umum kalau kita lihat alurnya dalam pembagian jamnya dari P5 itu bagusnya dibagikan 1 tahun sekali. Jadi ketika mereka sudah mencapai semester genap, baru rapor P5-nya itu dibagikan juga. Karena dalam pengaturan waktunya kan P5 itu bisa kita bagi dalam waktu 1 tahun pelajaran tersebut. Karena pembagian jam di kurikulum merdekanya kan itu dalam 1 tahun. Nah, jadi seperti itu. Asesmennya ada di P5, namun itu terpisah dengan asesmen yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran yang sumatifnya nanti jadi rapor. Kalau P5 nanti ada rapor sendiri, rapor P5 juga namanya. Jadi mereka akan mendapatkan 2 buah rapor. Demikian Mas Ari. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta karena mungkin sekarang kali ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak, karena keterbatasan waktu seperti itu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena malam hari ini merupakan malam pertemuan Zoom meeting pertama dan akan dilanjutkan 3 hari lagi, yaitu besok malam dengan Zoom meeting dan 2 hari lagi kita akan berdiskusi melalui WA Group seperti itu. Baik, di sini ada Ibu Relvani Zulaika yang sudah resen. Silahkan Ibu, bisa dihidupkan audionya. Selamat malam Ibu. Silahkan bisa dihidupkan audionya. Baik, mungkin kita ke penanya berikutnya. Di sini juga sudah ada Ibu Yusrini Pahlawani. Silahkan Ibu, bisa dihidupkan audionya. Halo, iya Pak, kedengaran Pak? Ibu terdengar. Ya, ini kebetulan
dengan penjelasan Bapak yang terakhir tadi tentang penilaian profil Pancasila itu Pak ya, P5 itu sekolah kami kan ada pelaksanaan kegiatan P5-nya, salah satunya itu tentang pembuatan makanan khas daerah. Di sini kami dari Palembang, jadi yang kami laksanakan, kami bagi kelompok itu siswa membuat pempek, ada yang membuat tekwan, kemudian ada juga yang membuat model. Nah, dalam satu kelompok itu ada 10 siswa. Penilaian dalam 10 kelompok itu kan prosesnya mereka membuatnya satu jenis makanan itu dalam satu kelompok itu ada 10 siswa, mereka bersama-sama. Bagaimana bentuk penilaian untuk bagaimana cara kita menilai bentuk penilaian untuk masing-masing siswa itu, Pak? Dalam proses ininya, pelaksanaan pembuatannya itu. Karena kan panjang, Pak, pembuatannya. Dari awal dia butuh sekitar 2 atau 3 minggu. Nah, dari proses awal dia mendapatkan ikan, kemudian dibersihkan, diolah sampai dia menjadi bahan makanan itu. Bagaimana bentuk, kalau misalnya memakai rubrik, bentuk penilaiannya itu bagaimana, atau menurut Bapak penilaian terbaik itu bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Yusrini. Baik, Ibu Yusrini, jadi di P5 ketika misalnya di sekolah Ibu tadi melaksanakan kegiatan masak gitu ya, jadi itu merupakan mungkin mengambil salah satu tema di dalam P5 tersebut. Nah, dalam melaksanakan proyek tersebut, sebenarnya saat kita merancang di awal, kita kan memilih temanya apa. Dan kita di sana mau menilai profil pelajar Pancasila yang mana. Kan di dalam profil pelajar Pancasila kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernilai kritis, dan mandiri. Misalnya dalam proyek, misalnya Ibu tadi proyek itu yang bisa ke salah satu proyeknya, misalnya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, kearifan lokal. Dengan Kearifan lokal itu, Pak. Ya, gimana Bu? Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Dan memasak masakan tradisional. Nah, Ibu, dalam proyek tersebut, profil pelajar Pancasila mana yang mau dinilai? Apakah gotong royongnya, apakah kreatifnya, apakah mandirinya? Itu bisa lebih dari satu gitu ya. Oh, kalau di Misalnya, sini prosesnya itu, Pak, yang mau dinilai intinya. ya betul. Dalam mereka melaksanakan proses itu kan, sebenarnya proses itu bisa berbagai macam, Bu. Tapi kan inti dari proses tersebut, itu kita menilai P5-nya. Jangan sampai kita melaksanakan proyek, jalan aja, tapi nggak tahu yang dinilai apa. Nah, jadi proses memasak itu mungkin kita bisa mengambil satu elemen di profil pelajar Pancasilanya, misalnya kita mau menilai kreativitasnya. Nah, dalam proses memasak kita ambil P5-nya adalah memasaknya. Nanti kita bisa menjabarkan lagi dari elemen tersebut, di dalamnya kan masih ada sub-elemennya, mau sub-elemen yang mana. Nah, nanti untuk penilaiannya, misalnya siswa si A, dengan saat mereka memasak kita mengamati menggunakan rubrik, kreatifnya itu nanti kriterianya belum berkembang, sudah berkembang, sangat berkembang. Nah, jadi seperti itu Ibu. Dan saat nanti kita mengisi di rapor kurikulum Merdeka juga seperti itu. Ketika kita memilih salah satu siswa, nanti kita memilih proyeknya apa, dan di sana nanti ada profil pelajar Pancasila yang mana dinilai dalam proyek tersebut, dan dari proses kita melaksanakan P5 tersebut dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah tersebut, kita sudah mendapatkan nilai. Nanti kita checklist saja. Misalnya saat P5 tersebut si A sudah berkembang, mandirinya atau kreatifnya sudah sangat berkembang. Itu nanti sudah terchecklist, dan nanti kalau kita menggunakan e-rapor itu akan dirata-ratakan. Jadi nanti ada sebuah kesimpulan di proyek tersebut, di kearifan lokal, si siswa tersebut mendapatkan nilai sudah berkembang seperti ini gitu Bu. Nah, jadi kita lihat dulu profil pelajar Pancasila mana yang mau dinilai dalam pelaksanaan. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya adalah suatu jalan saja, suatu jalan untuk kita dapat menilai profil pelajar Pancasila apakah sudah tumbuh ke dalam anak-anak. Jadi intinya kita menanamkan
nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut dalam sebuah kegiatan yang namanya project. Nah, jadi penjelasannya seperti itu, Ibu. Oh ya, jadi intinya kita ambil satu, misalnya kegiatan proses memasaknya gitu, Pak ya? Penilaiannya itu. Ya, terima kasih Pak, sangat jelas penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Yusrini Bahmani dan juga terima kasih juga untuk tanggapan dari Bapak Nanang Suradi. Baik Bapak Ibu serta Diklat dari Guru Cendekia, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu seperti itu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi karena kegiatan Diklat daring kita ini akan berlangsung selama 4 hari, di mana hari pertama dan kedua kita akan bertemu dan berdiskusi melalui Zoom meeting, dan hari ketiga dan keempat kita akan diskusi melalui WA Group, di mana dalam WA Group tersebut juga sudah tergabung bersama kita Bapak Nanang Suryadi SPDGR selaku narasumber kami pada malam hari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu juga bisa melanjutkan diskusinya melalui WA Group, dan WA Group akan kami buka besok pagi seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Nanang Suryadi SPDGR atas ilmunya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta Diklat daring Guru Cendekia yang sudah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir, di mana seharusnya pada jam saat ini Bapak Ibu sedang beristirahat, namun Bapak Ibu sangat luar biasa sekali untuk terus menimba ilmu dan berdiskusi bersama kami dalam Diklat Guru Cendekia ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang Bapak Ibu kerjakan pada malam hari ini bisa menjadi berkah, ladang pahala, dan bisa berguna untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang terkendala sinyal sehingga tidak bisa mengikuti Zoom meeting dari awal sampai akhir, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom meeting pada malam hari ini akan kami share juga di grupnya. Silakan Bapak Ibu bisa tunggu dan simak ulang diskusi kita pada malam hari ini seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, saya selaku moderator ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun penyampaian pada Zoom meeting pada malam hari ini. Sekian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.